Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semangat! Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari mengenai pelajaran ekonomi dalam satu semester ke depan. Adapun kita sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia, sering kita dihadapkan pada yang namanya jual beli. Oleh karena itu, kalian harus mempelajari materi ekonomi tersebut. Manfaatnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari yang pertama dapat memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, dapat membantu memahami masyarakat. Yang ketiga, dapat memahami persoalan-persoalan ekonomi internasional. Yang keempat, yaitu dapat memilih lebih mahir dan lebih baik lagi dalam mempergunakan ekonomi untuk pengambilan keputusan dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, adapun 4 bab yang akan Ibu sampaikan, yaitu yang pertama mengenai konsep ilmu ekonomi. Apa itu konsep ilmu ekonomi? Di sini kita akan mempelajari apa itu ilmu ekonomi menurut para ahli. Adapun sub-subnya yaitu yang pertama, yaitu mengenai masalah ekonomi atau scarcity atau kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Yaitu kebutuhan manusia yang beragam, yang banyak, namun alat pemuas kebutuhannya terbatas. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pilihan dan skala prioritas. Kita dalam kehidupan sehari-hari sering dihadapkan suatu pilihan, sehingga kita harus dapat memilih mana yang lebih penting. Nah, itu yang harus didahulukan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai biaya peluang atau opportunity cost. Ini pun sama, kita akan dihadapkan pada suatu kegiatan atau waktu atau uang, mana yang lebih penting, mana yang akan dikorbankan. Itu yang namanya biaya peluang. Nah, adapun bab yang kedua yaitu mengenai masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Masalah ekonomi di sini yaitu yang berhubungan dengan dua aliran, yaitu klasik dan modern. Klasik itu dibagi menjadi 3, yaitu mengenai konsumsi, distribusi, dan produksi. Adapun yang konsumsi yaitu suatu kegiatan yang dapat menghabiskan atau mempergunakan barang dan jasa. Kemudian yang kedua yaitu distribusi. Adapun distribusi yaitu kegiatan yaitu menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya pedagang begitu. Kemudian yang ketiga adalah produksi, yaitu kegiatan yang menciptakan atau membuat suatu barang dan jasa. Nah, adapun yang termasuk aliran modern yaitu dibagi 3. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memproduksi. Yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi. Nah, ini semua akan kita pelajari di bab yang kedua. Adapun sistem ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Itu yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang ketiga, yaitu ilmu ekonomi liberal atau bebas. Kemudian yang keempat, yaitu sistem ekonomi campuran. Apa itu sistem ekonomi? Yaitu suatu kegiatan ekonomi yang akan diatur dalam suatu negara. Itu yang namanya sistem ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pelaku ekonomi dan mekanisme siklus dalam kegiatan jual beli. Nah, yang termasuk dalam mekanisme kegiatan ekonomi tersebut yaitu ada masyarakat konsumsi, kemudian masyarakat produksi, yang ketiga masyarakat luar negeri. Nah, yang keempat yaitu mengenai mekanisme pasar. Adapun yang termasuk pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli di suatu tempat. Contohnya pasar Beja, pasar Cigasong,
pasar kadipaten, dan lain sebagainya. Dan kita akan mempelajari di bab terakhir. Nah, adapun yang termasuk metode kita lakukan nanti di dalam masa pandemi ini, yaitu yang pertama, yaitu dengan menggunakan WA Group agar kita berkomunikasi dengan kalian walaupun dengan menggunakan tulisan. Kemudian yang kedua, yaitu untuk memperdalam materi, kita akan menggunakan Google Meet ya, agar lebih diperjelas lagi materinya yang akan Ibu sampaikan. Kemudian yang ketiga, yaitu mengenai ulangan atau evaluasi, maka kita akan menggunakan aplikasi Quizzes. Dan yang keempat, untuk pengiriman tugas dengan menggunakan Google Classroom. Nah, dengan adanya metode itu, mudah-mudahan kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa, yaitu berdoa kepada Allah. Dan untuk rencana pertemuan ada 30 pertemuan. Mudah-mudahan kita sampai di pertemuan tersebut. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!